Halo teman-teman Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Jadi perhitungan rekapitulasi suara pemilu 2024 sudah rampung 14 Februari yang lalu. Tapi nyatanya, perjalanan untuk memperjuangkan demokrasi di Republik ini belum selesai. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD mengambil langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan atas perselisihan hasil pemilu 2024 kemarin. Sidang perdana sengketa pemilu Rabu 27 Maret 2024 kemarin dihadiri oleh beberapa pihak. Pihak pemohon 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar beserta tim kuasa hukumnya. Pemohon 2, Ganjar Pranowo, Mahfud MD beserta tim kuasa hukumnya. Pihak terkait dalam hal ini adalah Prabowo Gibran yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Pihak termohon, Ketua KPU Hasyim Asyari beserta dengan anggotanya dan juga tim kuasa hukumnya, pihak Bawaslu, dan 8 orang Majelis Hakim MK. Jam 8 pagi, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendatangi gedung MK sebagai pemohon pertama. Sempat terjadi kericuhan antara massa yang pro dan yang kontra dengan hasil pemilu 2024. Anies menyampaikan ada 9 petitum di hadapan Majelis Hakim MK. Salah satunya meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran atau tanpa Gibran sebagai pendamping Prabowo. Dan bukan hanya itu, bahkan tim hukum Amin meminta Hakim MK memanggil Menteri Sosial dan Menteri Keuangan untuk dimintai keterangannya. Mereka mengatakan kalau kehadiran menteri tersebut penting untuk membuka cerita serta fakta terkait pengerahan sumber daya negara dalam pemilu kemarin. Dan selesai sidang pembacaan permohonan dari pemohon 1, saya dan tim Inside Story melihat situasi yang ada di sekitar patung kuda. Situasinya sudah jauh lebih kondusif dan kami juga menunggu saat itu pemohon 2 yaitu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menjalani sidangnya. Ya teman-teman Inside Storyan, bisa dilihat sekarang ini saya ada di area patung kuda. Suasana sudah mulai kondusif karena tadi pagi memang sempat ricuh. Dan jam 8 pagi tadi paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah mendatangi MK dan juga sudah menyampaikan permohonan-permohonannya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi memang hari ini, hari Rabu 27 Maret 2024 menjadi sidang perdana sengketa pemilu. Karena di belakang saya untuk menuju gedung MK sudah ditutup dengan beton dan juga pagar berduri. Jadi kita, tim Inside Story mau coba masuk dari pintu samping. Halo Ibu, saya Anggi Pasaribu dari iNews Media Group. Mau nanya, udah dari pagi Bu di sini? Dari pagi ya. Oh udah dari pagi. Dengan siapa Ibu namanya? Enggak, saya mau sekalian masuk. Hah? Enggak, saya mau sekalian masuk. Jadi karena ngeliat Ibu tadi, pengen sekalian. Namanya siapa Bu? Ibu Nia. Ibu? Ibu? Babay. Ibu Babay. Oh, apa Bu yang ditunggu dari sidang hari ini? Ya kita mengawal Pak Anies untuk ke MK karena kita menyuarakan kebenaran. Kita menentang pemilu curang. Ya. Kita akan melawan. Akan melawan. Kalau kita menang, kalau kita kalah karena adil, karena kejujuran, masih bisa diterima. Tapi karena curang, ya kita lawan. Oke. Tadi udah sempat ketemu sama Pak Anies? Belum. Oh belum sempat ketemu. Oke. Sehat-sehat Ibu ya. Karena memang kayak gitu teman-teman ya, selama proses menuju sidang sengketa pemilu ini yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah bukan kepada menang atau kalahnya. Menang atau kalah dalam proses pemilu itu adalah hal yang biasa, tapi yang dikeluhkan adalah prosesnya. Bagaimana paslon nomor urut 1 yang tadi, para pendukungnya itu menyampaikan bukan persoalan menang atau kalah, tapi lebih kepada kecurangan yang dirasa mengganggu demokrasi. Sampai juga ya, pas di depan gedung MK. Informasinya sih
Karena ini udah jam 12:30, kuasa hukum atau tim dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud katanya ini udah sampai di dalam. Cuman seperti tidak ada kehidupan di depan sini. Apakah sudah masuk ke ruang sidang? Atau di manakah berada? Kita coba cari yuk, kita lihat ruangan-ruangan, siapa tahu memang ada ruangan khusus gitu kan untuk diskusi tim sebelum masuk ke ruang sidang. Thank you ya. Jadi sekarang masuknya harus pakai barcode. Tadi belum masuk, ternyata nomor handphonenya salah, Bu. Masuk yuk. Ini harus apa? Di scan nggak? Scannya di? Scannya di mana, Mbak? Oh, ini ya. Thank you. Belum rame. Itu Yusril cuy. Itu Yusril dari 02. Ambil gambar Mas Ganjar. Iya, masuk yuk. Dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen, untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan menjadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Hampir sama dengan pemohon 1, pemohon 2, tim kuasa hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menyampaikan petitumnya. Di hadapan majelis hakim meminta agar adanya pemungutan suara ulang untuk paslon nomor urut 1 dan 3, sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election.
melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Berjalan lebih dari 1,5 jam ya sidang perdana ini, dan sidangnya juga berjalan dengan sangat tertib, sangat kondusif. Begitu sidang selesai, dari tim kuasa hukum beserta dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung menuju ke depan rekan-rekan media untuk melakukan doorstop. Dan setelah itu, saya dan tim Inside Story meminta sedikit waktu dengan Mas Ganjar dan juga dengan Pak Todung untuk berbincang sebentar terkait dengan jalannya persidangan saat itu. Oke Mas Ganjar, tadi kan kita udah dengar sama-sama bagaimana tim kuasa hukum sudah memperjuangkan segala bukti-bukti dan juga kita akan mendengarkan dan juga akan mengawal. Dari Mas Ganjar sendiri gimana Mas? Enggak, karena sudah melalui proses pengadilan maka kita mesti serahkan semuanya ke pengadilan ya. Maka koridornya adalah tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Sekarang permohonan sudah disampaikan, pembuktian nanti tinggal dilaksanakan, ada saksi fakta, ada saksi ahli, dan itulah yang kemudian nanti kita ikuti prosesnya. Itu aja. Ya, kan kita sekarang sama-sama menunggu nih Mas Ganjar bagaimana nantinya para hakim MK bisa memutuskan. Dan dari Mas Ganjar sendiri, perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh carut marut itu tadi disampaikan hanya butuh 5 orang berani untuk memutuskan nasib jalannya demokrasi ini. Jadi sebenarnya butuh 5 orang itulah yang mesti kita berikan dukungan agar Mahkamah Konstitusi kembali pada marwahnya, pernah dijadikan contoh dunia bahwa kita punya daulat yang cukup bagus dalam menegakkan konstitusi ya. Terima kasih. Yuk. tadi kita kan udah dengar nih sama-sama dan sambil menunggu ya apa yang nantinya jadi keputusan para hakim MK. Seberapa optimis Pak Todung bahwa nantinya keputusan yang dihasilkan betul-betul bisa berpihak kepada kebenaran? MK dihadapkan pada ujian dan pelanggaran yang terstruktur, sistematik dan masif itu kita bisa lihat dengan telanjang dan kasat mata. Saya tidak percaya hakim itu tuli, saya tidak percaya hakim MK itu buta, mereka pasti melihat. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana intervensi kekuasaan terhadap MK. Dan kedua, sejauh mana hakim-hakim MK itu punya keberanian untuk melawan intervensi kekuasaan. Itu yang jadi tantangan kita. Tapi saya masih percaya bahwa MK tahu masalahnya. MK mengerti bahwa taruhan kita sekarang adalah kedaulatan rakyat yang dipasut. Taruhan kita adalah demokrasi yang dikerdilkan. Taruhan kita adalah bahaya otoritarianisme yang mungkin akan bersama kita cukup lama, mungkin lebih dari 32 tahun, seperti pada zaman Orde Baru. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kalau MK tidak menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab, itu taruhan. Jadi saya punya optimisme bahwa kita punya kans, kita punya kesempatan, dan mudah-mudahan dengan seizin Tuhan kita akan berhasil. Ya. Good luck Pak Todung. Makasih ya. Selain itu saya juga minta sedikit waktu Oto Hasibuan untuk berbicara sebentar kepada kami selaku kuasa hukum dari Prabowo Gibran mengenai tanggapan mereka atas petitum yang dilayangkan Anies Mohaimin Iskandar dan juga Ganjar Mahfud kepada klien mereka. Oto minta waktunya sebentar, kita dari iNews boleh ya Pak? Iya. Jadi tadi kan kita juga udah dengar sama-sama Pak Oto tanggapannya sendiri atas setiap permohonan atau juga gugatan yang disampaikan dari tim 01 dan juga dari 03.
Jadi memang permohonan yang diajukan oleh 02 ini lebih kurang nuansanya sama dengan yang disampaikan oleh yang 01 sebenarnya. Jadi mereka ini kelihatannya kan mencoba membuat narasi-narasi yang cenderung justru hanya ingin memojokkan Presiden Jokowi, Gibran gitu loh, yang semuanya tidak ada dasarnya. Jadi seakan-akan kekalahan mereka ini mau ditimpakan seakan-akan ini kesalahan dari Pak Jokowi. Ini yang kami kira tidak adil. Nah, perkara di sini kan perkara sengketa antara paslon 2 dengan paslon 1 dan 3. Tidak ada di sini persoalan demokrasi, walaupun demokrasi itu harus kita perjuangkan di mana-manapun. Tapi fokusnya bukan demokrasi. Jadi kalau tadi semua yang dibahas adalah demokrasi tanpa memberikan bukti-bukti gitu. Seakan-akan kalau kita menang itu demokrasi bagus. Kalau kita kalah demokrasi tidak bagus. Nah itu kan nggak boleh dong dipakai logika seperti itu kan, nggak boleh. Harus dibuktikan. Ini ingat, ini sengketa. Kalau ada sengketa, maka beban pembuktiannya itu harus ada di tangan si pemohon. Jadi kalau dikatakan tadi itu ada mereka pakai teori mau dibawa sedikit di bawah pembuktian tindak pidana beyond reasonable doubt katanya, itu sangat salah gitu loh. Kita memakai bukan prinsip reasonable doubt dalam perkara Mahkamah Konstitusi, tapi actore incumbit probatio. Artinya adalah barang siapa membuktikan suatu hak, maka dia membuktikan hak itu. Beban pembuktiannya ada pada dia, burden hukumnya ada pada dia. Barang siapa menyangkal satu hak, maka dia membuktikan penyangkalannya. Nah, kalau dia membuktikan bahwa ada kecurangan, bukan di sini, harus ada buktinya, tapi bukan di sini. Itu di Bawaslu. Nah, sengketa di sini yang sudah diatur dalam pasal 475 Undang-Undang Pemilu itu adalah mengenai sengketa hasilnya. Jadi di dalam petitumnya yang harus dimintanya mestinya adalah bahwa keputusan KPU tentang perhitungan suara itu tidak benar. Yang benar adalah ini, dia harus sebutkan dong. Jadi, nah, umpamanya KPU mengatakan perhitungan suaranya adalah X, 5 juta umpamanya. Dia harus mengatakan enggak, 5 juta itu enggak benar, seharusnya 6 juta dan saya dapat 6 juta sehingga saya pantas menang. Harus begitu. Itulah yang harus dipersoalkan di sini gitu loh. Menyertakan itu semua. Iya, jadi kalau dia minta PSU di dalam hukum acaranya pun nggak diatur ini. Hukum acaranya kan tadi saya sudah bilang diatur, ya kan? Nah, sebagai negara hukum dan negara demokrasi kan untuk mendapatkan suatu keadilan itu kan harus mentaati hukum. Nggak mungkin kan? Nah, untuk mendapat keadilan itu ada hukum acara yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hukum acaranya seperti tadi itu. Jadi bukan berarti bahwa kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak berwenang menangani perkara yang tidak berarti bahwa tidak demokrasi. Tidak. Justru karena demokrasi lah makanya kita harus mentaati hukum itu gitu. Lantas tadi disampaikan oleh mereka juga bahwa sebenarnya tidak persoalan siapa menang dan kalah. Tapi inilah persoalan mengedukasi masyarakat tentang demokrasi. Saya ingin sampaikan, justru karena inilah maka mereka harus mengedukasi masyarakat dengan baik dan dengan cara yang salah. Kalau dia ingin mengedukasi masyarakat, ceritakanlah hukum yang sebenarnya. Jangan dibolak-balik. Beritahukanlah kepada masyarakat memang sudah ada aturan yang mengatur kalau sengketa pilpres itu adalah sengketa hasil dan itu memang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi jangan dia bilang, "Oh, memang ada pasal 475, tapi Mahkamah Konstitusi harus mengambil terobosan." Terobosan bisa diambil, penemuan hukum bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kalau tidak ada hukum positif yang mengaturnya. Kalau sudah ada, dia harus taat kepada hukum itu. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuwo, sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran.
karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sidang sengketa Pilpres 2024 tidak selesai hari Rabu aja, tapi terus berlanjut keesokan harinya, tepatnya hari Kamis 28 Maret 2024, di mana tim pembela Prabowo Gibran yang diwakili oleh Otto Hasibuan saat itu menanggapi permintaan pemohon 1 dan 2 untuk memanggil 4 orang menteri Kabinet Indonesia Maju, yang dalam hal itu adalah Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh dua pemohon ini, bahwa yang paling vital adalah Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, karena berkaitan dengan bansos dan juga kebijakan fiskal saat itu. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024, antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuwo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45,
dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa tanggung jawab, secara bersama-sama senantiasa menjaga atau norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009-LP-RI-00.00/11 pada tanggal 20 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900/PP.00-K1/11/11/2023 perihal pemberitaan status laporan tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor. Dan tidak melihat dengan teliti apa yang dilakukan oleh MK selama ini. Jadi paham judicial restraint yang dilakukan oleh MK, yang dikatakan oleh pihak terkait itu salah sama sekali. Ya, itu salah sama sekali. Nah, kedua, dikatakan juga bahwa kalau kita ya, tidak melantik Prabowo dan Gibran pada bulan Oktober, itu mengganggu agenda ketatanegaraan. Lah, waktu kita merencanakan pemilu dan pilpres, kita kan merencanakan 2 putaran. Jadi tidak ada yang terganggu. Kalau dibikin 2 putaran, ya, atau pemungutan suara ulang, kita akan tetap bisa melantik pada bulan Oktober. Jadi menurut saya ini alasan yang dicari-cari, alasannya mengada-ada. Jadi saya menolak alasan itu. Tapi banyak alasan lain yang saya bisa kemukakan, tapi kita ingin buka dulu, ya. Malamnya tanggal 26 Juni. Maka lebih adil juga kalau ini misalnya kalau terbukti nanti pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini tentu dengan catatan-catatan, ya. Teman-teman, kita sama-sama melihat dan juga menyaksikan bagaimana setiap pihak betul-betul berpegang teguh pada pendiriannya, tetap mempercayai apa yang mereka rasa betul dan mereka rasa benar. Contohnya, pemohon 1 dan pemohon 2 mempercayai bahwa Pilpres tahun ini terindikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Dan keduanya berharap agar majelis hakim betul-betul bisa membela perkara mereka dan menegakkan keadilan di Republik ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejauh mana kebenaran itu bisa ditegakkan? Sejauh mana kita bisa mempercayai putusan MK? Dan sejauh mana alat-alat bukti itu bisa dihadirkan di persidangan untuk mendapatkan kemenangan? Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Bayangkara, Profesor Juanda,
Ini waktunya pendapat Anda dikemukakan. Prof, jadi kita langsung aja bahwa hari ini udah jadi hari kedua ya sidang sengketa pemilu. Hari ini kita juga dengar bagaimana tanggapan dari 02 dari kuasa hukumnya Prabowo Gibran. Dan kalau tanggapan dari Prof sendiri, gimana nih sejauh ini bahwa kemarin gugatan dari pasangan Anies Baswedan Caimin dan juga dari Ganjar Mahfud bahwa ekspektasinya adanya penghitungan suara ulang. Kalau dari 01 boleh ada penghitungan suara ulang tapi tidak menyertakan Gibran. Kalau dari 03 penghitungan suara ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tanggapannya gimana, Prof? Perhitungan suara ulang atau pemungutan suara? Sorry, pemungutan suara ulang. Memang kalau biasanya dalam persengketaan seperti ini pasti saling bantah, saling menyatakan tidak benar, ya, terhadap lawan atau termohon atau pemohon itu sendiri. Oleh karena itu saya kira, ya, apa yang didalilkan oleh 01, 03 kemarin itu adalah hak mereka, hak pasangan masing-masing sebagai pemohon, juga hak dari termohon untuk nanti membantah, ya, membantah. Dan ternyata jawaban dari termohon terkait pada hari ini tanggal 28 Maret, dan apa yang kita duga dan memang esensinya saling membantah itulah kita lihat tentu merupakan hal yang tidak aneh bagi saya sebagai orang hukum dan sudah lama melihat praktek bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga inilah saling bantah-membantah sebelum saat pembuktian. Saya kira adalah menarik memang diamati. Tetapi catatan saya, sebelum pembuktian ini digelar sidang-sidang berikutnya, saya pikir jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah non hukum. Saya kira itu yang kita ingatkan pada mereka. Ya, oke. Dan pada saat datang ke hari pertama di MK, dari pihak pemohon yang dalam hal ini adalah paslon 01 dan juga 03, Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, memang tadi yang seperti Prof Juanda sampaikan sudah menyampaikan petitumnya di hadapan majelis hakim dan juga berharap tuntutannya ini bisa terwujud. Sementara dari pihak terkait, yaitu paslon 02 Prabowo Gibran, menurut kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan ke kami gitu bahwa tuntutan yang disampaikan di sidang MK itu yang dilakukan oleh pemohon 1 dan 2 ini salah alamat, katanya gitu, Prof. Karena seharusnya keberatan-keberatan yang disampaikan itu, keberatan-keberatan yang seharusnya disampaikan itu harusnya disampaikan ke Bawaslu bukan di MK gitu. Harusnya di MK itu berupa hasil penghitungan suara yang dirasa curang yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, dalam hal ini Prof Juanda sepakat atau bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, saya tidak berkompetensi untuk menyatakan sepakat sebagai ahli hukum yang netral, ya. Tapi saya menilai saja sudut pandang masing-masing dari terkait termohon itu mengatakan apa namanya tadi apa ya, mereka mengatakan ini salah kamar dan seterusnya. Ya, itu sudut pandangnya 02 sebagai terkait, ya. Sebab kalau memang mereka setuju dengan apa yang dikemukakan oleh 01, 03, maka tidak bergulir di persidangan atau di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, bisa jadi sebenarnya kita mau melihat ini sesuatu ini dalam perkara PHPU ini, ya, apakah memang katakanlah menggunakan pendekatan positivistik, legalistik, artinya apa yang diatur dalam konstruksi
pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu misalnya ketika tidak ada diatur di sana sehingga tidak boleh diajukan di Mahkamah Konstitusi. Saya selalu mengatakan Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang tempat bagaimana supaya tegaknya hukum, tegaknya konstitusi, dan terwujudnya keadilan. Jadi tidak semata-mata ya apa yang tidak diatur secara yuridis formil, misalnya katakanlah ada pengaturan bahwa hal-hal yang menyangkut prosedural seperti itu harus disampaikan ke Bawaslu misalnya. Itu juga benar ya kalau kita lihat dari segi norma yuridis yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya. Tetapi pendekatan yang lebih komprehensif dan mendasar lagi, menurut saya ya ini tergantung pada majelis hakim nanti. Ketika majelis hakimnya melihat bahwa ini dalam kerangka proses untuk mewujudkan keadilan, kenapa tidak misalnya pikiran-pikiran yang positivistik, legalistik ini ya diabaikan, tetapi lebih mengedepankan misalnya tegaknya hukum. Tegaknya hukum, kata hukum yang saya maksud ada di dalamnya ada kandungan moral, ada kandungan keadilan yang substantif. Ya, itu lebih mendasar untuk dihadirkan ke tengah bangsa dan rakyat kita ketika misalnya 01 dan 03 memang benar-benar mampu meyakinkan hakim dengan alat bukti yang dia ajukan ini adalah ternyata benar bahwa proses pelaksanaan pemilu kita tercederai dengan katakanlah dengan kebijakan bansos misalnya ya, dan itu sangat kuat, sangat signifikan, bisa dibuktikan timing misalnya atau prosedur atau sasaran bansos itu sangat kuat mempengaruhi pemilih yang berkaitan dengan memilih katakanlah 02 misalnya. Ketika itu bisa dibuktikan, saya kira sudah saatnya majelis hakim itu mengabaikan mazhab atau pendekatan positivistik legalistik, tapi dia menggunakan hukum yang progresif, atau bisa jadi sering saya sampaikan di berbagai media itu adalah mazhab hukum alam misalnya. Mazhab hukum alam ketika majelis hakimnya lebih besar menggunakan bahwa esensi hukum itu adalah bagaimana memberi keadilan. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Artinya hukum itu intinya keadilan. Kalau itu dipakai oleh majelis hakim, saya kira peluang untuk dikabulkan ya permohonan 01 dan 3 ini lebih besar. Tetapi ketika majelis hakimnya menggunakan pendekatan positivistik legalistik, maka sebaliknya ini permohonan 03, 01 ini saya bisa duga itu akan kandas dan ditolak. Oke, berarti sebenarnya kembali lagi tinggal menunggu ya Prof. Bagaimana paslon 01 dan 03 ini bisa membuktikan di persidangan atas adanya indikasi kecurangan TSM itu ya Prof ya. Supaya possibility permohonan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Ya, benar. Itu tergantung pada alat bukti nantinya alat bukti yang diajukan para pihak ya, apakah para pihak pemohon maupun terkait dan termohon. Nah, adu kekuatan alat bukti ini sehingga bisa meyakinkan hakim, majelis hakim. Disinilah perannya
pengajuan alat bukti yang diajukan ini, sehingga apakah ini hakim akan yakin terhadap alat bukti pemohon atau alat bukti termohon atau alat bukti terkait. Ketika itu atau saling adu alat bukti, maka disitulah saya katakan tadi yang paling tidak kalahnya adalah soal mazhab hukum apa yang mereka gunakan, ya. Kalau mazhab hukum progresif atau hukum alam, ketika hakim melihat ini tuntutan atau katakanlah permohonan pemohon ini sangat beralasan dan bisa dibuktikan, maka tadi sudah saya sampaikan kemungkinan besar diterima. Apakah diterima ini adalah diskualifikasi atau diterima pemungutan suara ulang misalnya. Nah, tapi saya melihat peluang untuk diskualifikasi itu adalah kecil rasanya, ya. Tetapi pemungutan suara ulang alternatifnya kemungkinan kalau memang mereka mampu membuktikan, peluangnya besar, ya, peluangnya besar. Sebab kalau memang mau mendiskualifikasi, ini resikonya sangat besar untuk beberapa aspek, soal anggaran, soal dimulai dari awal lagi, pendaftaran misalnya, untuk misalnya katakanlah Prabowo tetap tidak didis, tapi Gibran didis. Nah, ini argumentasinya harus kuat ini untuk mendiskualifikasi salah satu dari pasangan yang ada. Nah, kalau tidak kuat, saya kira maka masuk kepada alternatif kedua, misalnya adalah memutuskan nanti dengan pemungutan suara ulang. Nah, Pemungutan suara ulang jadi itu berarti dalam hal itu ini ketiga-tiganya lagi, Prof. Karena kan kalau dari petitum dua pemohon ini kan dari 01, ya, iya kan, kalau dari 01 kan meminta agar Gibran ya, diskualifikasi. Sementara kalau Gibran didiskualifikasi berarti bukan pemungutan suara ulang, tapi pemilu ulang gitu. Karena kan Prabowo Subianto ya. harus mencari wakilnya. Pemilu ulang dari awal kan ada pendaftaran Iya. calon wakil presiden, ya kan? Betul. Nah, ini kalau ini terjadi, saya kira yaitu hak, bisa jadi kewenangan majelis hakim, ya, asal tadi tingkat akurasi alat bukti dan argumentasi hukum dari para pemohon ini benar-benar bisa meyakinkan majelis hakim, dan tidak hanya sampai di batas meyakinkan, tetapi yakin juga majelis hakim ini menggunakan pendekatan mazhab hukum yang progresif tadi. Nah, kalau ketika itu, maka bisa jadi itu diterima. Tetapi paling tidak, kalaupun, ya, saya mengulang kembali, saya lihat ketika mau agak sedikit tidak terlalu ekstrim, maka lebih adil juga kalau ini misalnya kalau terbukti nanti pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini tentu dengan catatan-catatan, ya. Misalnya bansos tidak main lagi, kemudian tentu pengawasan dan segala macam lebih ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang terjadi kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang diajukan oleh 01 dan 03 sudah tidak lagi berperan. Nah, ketika itu bisa dilaksanakan sehingga benar-benar fair play, jujur, adil, itu benar-benar terwujud dalam pemilu. Seandainya ini terjadi pemungutan suara, maka apapun hasilnya harus diterima secara legowo oleh pihak. Seandainya misalnya 02 menang, saya kira ya itulah kenyataan dan harus kita terima secara bijak dan legowo. Iya, berarti Ya, sekarang tetapi ini juga sebaliknya, ya, tapi juga sebaliknya gimana, Prof?
Tetapi sebaliknya juga ya, seandainya ternyata tidak mampu 01, 03 ini membuktikan dengan alat bukti tadi, tidak mampu memberi argumentasi hukum dan adu kekuatan dengan alat bukti termohon dan terkait, maka ini kandas. Dan walaupun kecewa, ya artinya bisa jadi dugaan-dugaan yang diungkapkan oleh 01 dan 03 ini benar-benar terjadi di lapangan, tapi di saat pembuktian Mahkamah Konstitusi 01, 03 tidak bisa membuktikan, maka walaupun kecewa harus diterima juga bahwa inilah untuk sementara Presiden Republik Indonesia ya 02, pasangan 02. Iya. Saya kira itulah proses akhir dari perjuangan untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Sangat jelas, sangat clear. Terima kasih sekali Prof. Juanda. Ketika kita bicara soal hukum, semua kembali lagi kepada hitam di atas putih, bisa dibuktikan atau tidak. Selagi alat-alat bukti itu betul-betul bisa dibawa di persidangan, bisa dibuktikan dengan clear, maka disitulah kita bisa melihat bagaimana setiap petitum bisa diwujudkan oleh majelis hakim di MK. Tapi apapun indikasinya, selagi tidak bisa dibuktikan oleh paslon 01 atau 03, ya harus legowo menerima apapun yang menjadi keputusan majelis hakim nantinya. Ya. Teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Juanda, bahwa hukum itu kembali lagi kepada alat bukti. Kembali lagi kepada hitam di atas putih. Kita sama-sama menunggu bagaimana alat-alat bukti itu betul-betul bisa dihadirkan, betul-betul bisa dipaparkan dengan gamblang di persidangan, sambil kita juga menunggu bagaimana majelis hakim bisa membela perkara ini. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.